Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah ibadah di hari Minggu ini kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Diberkatilah keluarga yang datang di dalam nama Tuhan. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai keluarga kita semua. Dan menyertai keluarga kita juga. Mari bersama-sama dengan kita tetap berdiri. Kita naikkan pujian kita, syukur kita atas anugerah Allah. Dengan Kidung Jemaat 19 ayat 1-3 dan yang kelima. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, kau junjunganku, surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Apa yang dalam dunia, dirimu yang maha indah, harta surgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Silahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita hendak mengaku dosa kita. Sebelumnya kita mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Lukas 10. Lukas 10 ayat 27 dan 28. Sabda Tuhan demikian. Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua dengan rendah hati mengakui dan menyesali dosa-dosa kita, dan mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 29 bait 1 dan 3. Di muka Tuhan Yesus. Salahku
Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita terima berita anugerahnya yang diambilkan dari kitab Yeskiel 34 ayat 11 dan 12 yang demikian sabda Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Sabda Tuhan ini adalah janji setia Tuhan bagi setiap umat manusia bahwa Allah selalu memperhatikan domba-domba. Allah selalu memperhatikan kita, menolong kita, dan menyelamatkan kita. Demikianlah berita anugerah. Syukur kepada Allah. Bersama-sama dalam suasana bahagia ini kita akan saling mengucapkan salam damai dengan lagu Salam Damai. Mari kita mengaturkan syukur kita kepada Allah yang Maha Baik. Dengan bersama-sama kita menyanyikan nyanyian syukur Kidung Jemaat 381, bait 1, 11, dan 12. Silakan duduk kembali, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur di hari Sabat ini Engkau masih memberikan kesempatan dan waktu untuk kami boleh berkumpul di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, mensyukuri atas semua berkat dan anugerah Tuhan. Demikian juga bersama-sama kami akan mendengarkan sapaan sabda Allah. Sebagai bukti cinta kasih Allah selalu memelihara kehidupan kami. Mampukan kami mengerti dan menghayati ya Allah. Roh Kudus menerangi langkah kami supaya setiap sabda yang boleh kami dengar dan kami renungkan tidak berhenti kepada kami mendengar dan merenungkan, tetapi juga akan menjadi kenyataan di setiap perjalanan kami sehari-hari. Mampukan kami ya Tuhan, sertai kami ya Tuhan. Di dalam sabda yang sejati, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama hari ini akan diambilkan dari kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 11 sampai 16, dilanjutkan ayat 20 sampai 24. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah firman Tuhan kita tanggapi dengan membaca Sarilitani dari Mazmur pasal 100. Saya mendahului. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dalam punya Dia kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Keluarga yang dikasihi Tuhan, untuk bacaan yang kedua kita ambilkan dari Efesus 1
ayat 15 sampai 23. Demikian sabda Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Kristus. Syukur kepada Allah. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil Yesus Kristus pada hari ini menurut kesaksian Matius pasal 25 ayat 31 sampai 45 demikian. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Keluarga-keluarga yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah sabda Tuhan, maka berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom. Selamat pagi keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja yang mengingatkan kita bahwa Dialah Raja dari segala raja. Dialah Raja atas semua raja. Bahkan Dialah juga yang diyakini pribadi yang terkemuka di dunia maupun yang di akhirat. Yesuslah segala-galanya. Karena itu, tema hari ini, iman kepada Kristus menghasilkan sikap peduli kepada sesama. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita hari ini, baik dari kitab Yeskiel, kitab Mazmur, maupun dari Injil Matius pasal 25, tadi ada satu hal yang selalu kita mengerti dan kita pahami, yaitu tentang domba. Tentang apa, keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan? Tentang domba. Di dalam kitab Yeskiel, di sana dengan tegas dan jelas bahwa Tuhanlah yang akan menggembalakan domba-domba. Bahwa Tuhanlah yang akan menolong dan menyelamatkan domba-domba. Namun demikian, di tengah-tengah kehidupan bersama yang kita jalani, baik di tengah keluarga kita, di tengah jemaat kita, persekutuan kita, di tengah masyarakat, bahwa sesama domba, kita harus belajar bersama-sama takut akan Tuhan. Saling melengkapi, saling mengisi, saling menggembalakan. Dan tadi di dalam kitab Yeskiel dikatakan bahwa orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk menggembalakan domba-domba tetapi tidak melakukannya, bahkan menanduk domba-domba yang lemah, maka di sana Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang membuat domba-domba lemah ini semakin tidak berdaya dan menderita, Tuhan mendatangkan penghukuman. Sekali lagi, Tuhan mendatangkan penghukuman. Melalui Yesaya yang sudah kita dengarkan bersama-sama, Tuhan mengingatkan supaya kita saling melengkapi dan saling menggembalakan, supaya kita boleh menjadi domba-domba yang baik di hadapan Tuhan, berjalan bersama untuk merayakan iman kita kepada Tuhan. Nah, karenanya Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, keluarga yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika Daud juga dipanggil oleh Tuhan menjadi bagian dari Tuhan untuk memelihara domba-dombanya di dunia. Maka Daud dengan kesungguhan hati sebagai raja, dia membawa domba-dombanya, membawa orang Israel ini menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi dan takut akan Tuhan. Sehingga Daud hidupnya selalu diberkati, walaupun Daud juga mengalami banyak tantangan. Tetapi berkat Tuhan itu selalu ada bagi setiap orang yang mau bersama-sama saling menggembalakan, berjalan bersama-sama mengiring Tuhan, Sang Gembala Agung dan Sang Gembala sejati buat kita. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, demikian juga di dalam kitab Efesus, ya, tadi disampaikan, Rasul Paulus juga menyampaikan
Bagaimana ketika kita ini sudah menjadi domba-dombanya Tuhan, sudah menjadi miliknya Tuhan Yesus, kita dipanggil untuk melanjutkan karya Tuhan itu bagi sesama kita. Membawa keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang mengasihi, takut akan Tuhan, keluarga-keluarga yang diselamatkan. Lebih lagi, kita yang dipakai Tuhan saat ini menjadi pelita bagi banyak orang di sekitar kita. Itu harapannya, sehingga kita menjadi pribadi yang tetap memperhatikan yang lain. Memperhatikan, mengasihi, dan ada bagi yang lain. Karena apa yang kita lakukan ketika kita memperhatikan dan mengasihi yang lain, itulah panggilan kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Sehingga tadi Bapak Ibu di dalam Matius, Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran tentang domba dan kambing. Dan dengan tema penghakiman terakhir, itu sesuatu yang pasti terjadi. Penghakiman terakhir itu sesuatu yang pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Tuhan akan datang kembali entah kapan waktunya. Dan kita juga tidak tahu kapan kita akan dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Mungkin kita sekarang sehat. Mungkin sekarang kita punya kekuatan. Mungkin kita sekarang punya kedudukan, kita punya kekuasaan. Tapi semua itu tidak bisa menghalangi kita ketika Tuhan memanggil kita. Kita pasti akan kembali. Karena itu, apa yang kita lakukan ketika kita sudah percaya kepada Tuhan? Tadi dalam kitab Yeskiel kita dipanggil untuk saling mengembalakan. Rasul Paulus juga mengingatkan supaya kita ada bagi sesama kita. Daud juga memberikan teladan supaya kita terus bersyukur kepada Tuhan sambil membawa yang lain untuk takut akan Tuhan. Artinya kita, keluarga-keluarga kita dipanggil untuk peduli kepada sesama, peduli kepada yang lain. Dijelaskan oleh Tuhan Yesus Kristus tadi dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara yang paling hina, ini kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi keluarga-keluarga yang dikasih Tuhan, ibu bapak, adik-adik, anak-anakku semua, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk melakukan kebaikan. Tetapi kebaikan itu bukan karena kita ingin selamat, tidak. Kebaikan yang kita lakukan karena kita bersyukur kepada Tuhan, dan ketika kebaikan itu sebagai wujud ungkapan syukur kepada Tuhan, maka kebaikan itu tidak pernah kita pikirkan. Maksudnya, tidak pernah kita pikirkan itu begini, saya berbuat baik supaya saya dapat pujian dari orang lain, tidak. Tapi ketika saya berbuat baik itu karena itu sesuatu yang mengalir dari darah kita, dari nafas kita, dari hidup kita. Sudah semestinya orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus akan mengalirkan darah, mengalirkan nafas kehidupan. Tanpa diminta, tanpa dipaksa, tanpa diajak. Kita akan mengalirkan kebaikan-kebaikan itu sebagai sikap peduli kita kepada sesama. Karena itu Yakobus pernah mengingatkan kita. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Artinya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan yang mengalir. Tadi percakapan Tuhan Yesus dengan domba tadi apa? Keluarga yang dikasih Tuhan. Ketika domba melakukan kebaikan, domba itu enggak ingat, Tuhan kapankah aku memberi engkau makan ketika engkau lapar, memberi engkau minum ketika engkau haus, mengunjungi engkau ketika sakit, enggak tahu, enggak terasa. Kenapa? Kebaikan itu sudah mengalir. Kebaikan itu sudah otomatis berjalan dalam kehidupan domba-domba tadi. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, anak-anakku tadi kambing. Dia merasa berbuat baik, dia merasa berbuat saleh, tetapi kebaikan dan kesalahannya itu tidak dilakukan dengan tulus karena dia ingin mencari pujian. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kebaikan itu bukan kita ingin mencari keselamatan, popularitas, kedudukan, teman, sahabat, tidak. Kebaikan itu bukan untuk mencari apapun di dunia ini. Tetapi kebaikan itu sebagai ungkapan syukur kita kepada siapa? Keluarga-keluarga Tuhan? Kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, kebaikan yang kita lakukan itu
sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Bukan karena supaya orang lain itu baik kepada kita. Bukan karena orang lain itu supaya menghargai dan menghormati kita. Tidak. Tetapi semua kita lakukan sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan. Beda dengan kambing. Dia berbuat baik supaya dipuji orang lain. Supaya banyak temannya. Supaya aman. Gitu. Dan lain sebagainya. Dan tadi disampaikan oleh Tuhan Yesus, maka ia menjawab pada mereka, aku berkata kepadamu sungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang paling hina itu siapa? Rasul Paulus mengatakan bahwa akulah orang yang paling berdosa dari antara semua orang yang berdosa. Menyadari bahwa kita ini paling hina. Karena kita paling hina, maka kita juga akan memperhatikan yang lain. Kadang-kadang Bapak Ibu di masa-masa sekarang ini, banyak orang mencibir ya, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ketika ada orang reaktif, ketika ada orang positif, banyak orang mencibir, menjauhi, bukan justru mensupport, mendoakan, mendukung supaya dia semangat dan segera sembuh. Ini banyak kenyataan yang hari ini terjadi. Kadang-kadang kita juga melupakan mereka yang lemah dan tidak berdaya. Kadang-kadang ada sebuah peribahasa. Kita bahagia, orang lain gagal. Kita senang orang lain gagal, tetapi kita sedih ketika orang lain itu sukses. Ini sering terjadi dalam kehidupan manusia. Dan itulah ciri-ciri kambing. Kalau orang lain itu sukses, orang lain itu maju dan sebagainya, dia merasa apa? Dia merasa sedih. Kalau orang lain sukses, dia sedih. Orang lain berhasil, dia iri. Dan lain sebagainya. Tetapi kalau domba, orang lain sukses, dia akan ikut bersuka cita. Orang lain bahagia, dia juga akan ikut bahagia. Dan sama-sama akan saling memperhatikan. Jadi, keluarga yang dikasihi Tuhan, iman kepada Yesus menghasilkan sikap peduli kepada sesama seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Salah satu contoh keluarga yang dikasihi Tuhan ketika Tuhan Yesus bertemu dengan siapa? Orang Samaria. Orang Samaria itu dianggap orang-orang yang najis, orang yang tidak layak untuk ditemui, orang berdosa. Tapi Tuhan Yesus menemui mereka, mengasihi dan mencintai mereka. Contoh yang kedua, ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan siapa? Seorang perempuan yang kedapatan berzinah. Perempuan ini layak untuk dihukum mati. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang merasa tidak berdosa, silahkan melempari lebih dahulu. Siapa yang melempari? Keluarga? Enggak ada kan? Dan di akhir pertemuan mereka, perjumpaan mereka, Tuhan Yesus mengatakan dengan perempuan ini, dosamu sudah diampuni, pulanglah dengan selamat dan janganlah lakukan itu lagi. Betapa begitu Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Iman kepada Yesus akan membuat kita ini bisa peduli terhadap sesama kita. Yang sedih kita ikut sedih, yang prihatin kita ikut prihatin, yang menderita kita ikut menderita, yang sakit kita juga merasakan sakit, yang bahagia kita juga ikut bahagia. Tetapi kalau kambing, sekali lagi, dia akan melihat kalau orang lain berhasil, dia akan iri, dengki, dan sebagainya. Dia akan berusaha membuat orang lain itu jatuh. Dia akan membuat orang lain itu gagal. Dia akan membuat orang lain itu tidak bertumbuh dan tidak berkembang. Dia membuat orang lain itu tidak punya harga diri. Nah, sekarang dalam kehidupan bersama kita diperhadapkan dalam kenyataan seperti ini. Karena itu, mari untuk gereja kita, GKJ Mendungan, bersama-sama. Banyak tantangan mari kita hadapi bersama. Dan satu hal cita-cita kita, bahwa semua kebaikan yang kita lakukan, mari kita wujudkan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, kita nanti akan mendapatkan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Mari saling peduli, mari saling mencintai dan mengasihi, mari saling berbagi,
Mari saling terbuka untuk belajar bersama. Karena kita dipanggil untuk saling melengkapi dan saling menggembalakan. Bukan saling menyeruduk, bukan saling merendahkan, bukan saling mencaci, memaki, tapi kita saling mendoakan dan mensupport satu dengan yang lain. Kiranya dengan renungan singkat ini kita sadar, sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi domba yang baik. Sebab domba yang baik itu dia tidak pernah menceritakan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Sebab dia sadar bahwa apa yang dia lakukan itu hanyalah ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita terus bertumbuh sehingga hidup kita membangun keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita, dan nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita memasuki saat teduh. Mari kita merenungkan dan kita melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan dari kitab Yeskiel, dari kitab Jabur, Efesus maupun Matius pada pagi ini. Mari kita tundukkan kepala. Cukup. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri. Seraya mengenangkan perjuangan gereja di segala zaman dan abad, mengingat penyertaan Roh Kudus agar gereja senantiasa hidup dan bermakna. Marilah bersama-sama kita mengikrarkan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk kembali. Mari bersama-sama kita berdoa. Engkaulah gembala yang sejati, ya Allah. Engkaulah yang menolong dan menyelamatkan kami. Engkaulah yang menopang kehidupan kami. Karena kami adalah domba-domba yang Engkau miliki. Domba-domba yang selalu Engkau pelihara. Supaya kami juga boleh saling memelihara kehidupan kami satu dengan yang lain. Baik di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Di dalam kebersamaan kami, dalam rumah bersama kami GKJ Mendungan. Bahkan juga kebersamaan kami dengan yang lain. Dalam rumah bersama kami Indonesia ini. Tuhan, Engkau yang sudah memilih kami. Untuk kami boleh berbagi segala sesuatunya bagi sesama. Mampukan kami berbagi Tuhan. Memperhatikan, mengasihi dan mencintai mereka. Biarlah kami boleh berbagi kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi sesama. Supaya kehidupan sesama kami juga dipulihkan. Kehidupan sesama kami diangkat. Kehidupan sesama kami penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami boleh berjalan bersama. Sebagai domba-domba yang setia kepada Engkau. Yang boleh melakukan kebaikan dan kebenaran. Tanpa kami melihat apapun. Tanpa pamrih apapun. Tetapi kami rindu untuk mengasihi Tuhan. Dan apa yang kami lakukan biarlah sebagai bentuk ungkapan syukur kami dan terima kasih kami. Karena anugerah keselamatan yang Engkau berikan. Karena Tuhan tolong buat kami semua. Berikanlah hati yang tulus kepada Engkau. Dan jika selama ini banyak hal yang tidak berkenan. Dengan sekerendahan hati kami mohon ampun ya Allah. Setiap dosa dan salah kami. Barangkali kami masih mementingkan diri kami. Kami masih egois.
Kami masih mementingkan keluarga kami. Kami masih mementingkan apa yang kami miliki. Ampunilah kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain. Untuk membangun keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk membangun gereja yang berkenan di hadapan Tuhan. Juga untuk membangun masyarakat yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kebaikan kami tulus selalu ada dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kehidupan kami, keluarga kami. Kehidupan kami, gereja kami. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Tolong kami Tuhan. Karena kami percaya jika kami semua berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan tanpa pamrih, maka yang ada juga adalah kebaikan, kedamaian, ketentraman, saling menghargai dan menghormati, saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kebahagiaan ini juga banyak saudara kami yang mengalami pergumulan dan penderitaan. Mereka yang sakit kiranya Tuhan berkenan hadir untuk melawat, memulihkan dan menyembuhkan. Apapun yang mereka alami Tuhan, lebih lagi dalam masa-masa pandemi COVID ini. Engkau juga pulihkan dan berikan semangat untuk mereka sembuh kuat dan menatap masa depan di dalam penyertaan Tuhan. Demikian juga para medis yang Tuhan pakai untuk membantu pemulihan orang-orang yang sakit. Engkau juga berkenan melengkapi dengan berkat-berkat surgawi. Tuhan, bagi mereka yang dalam pergumulan karena ekonomi, pekerjaan, kebutuhan keluarga, Tuhan tolong. Engkau pasti akan memberikan yang terbaik. Ketika kami yakin dan percaya kepada Engkau Tuhan, Engkau pasti memelihara kehidupan kami, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan domba-dombamu. Engkau akan memelihara. Engkau akan membawa kami ke dalam padang rumput yang hijau, dan membawa kami kepada air yang jernih, air yang tenang. Itulah janji Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, mampukan kami tetap setia kepada Engkau, menantikan karya Tuhan, sehingga kami dikuatkan menghadapi pergumulan-pergumulan di tengah-tengah keluarga kami. Apapun itu, baik masalah ekonomi, baik masalah-masalah yang lain, kami serahkan dan kami percayakan, memohon kekuatan dari Tuhan. Begitu banyak juga keluarga-keluarga yang berduka Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dan penghiburan. Banyak keluarga-keluarga yang putus asa Tuhan. Engkaulah sumber dari pengharapan dan masa depan. Engkau hadir buat mereka semuanya ya Allah. Apapun yang dialami. Begitu banyak saudara kami yang menderita Tuhan. Inilah kenyataan kami sebagai manusia. Karena itu biarlah kami boleh saling peduli. Saling mendukung, saling melengkapi. Saling mendoakan. Juga apapun yang sederhana, kami boleh saling membantu. Inilah kenyataan kami Tuhan, bahwa kami membutuhkan yang lain, lebih lagi kami membutuhkan Tuhan. Bapa di dalam surga, demikian juga kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, khususnya di GKJ Bendungan ini. Engkau yang sudah memanggil kami di milik Tuhan, pakailah kami Tuhan, perlengkapi kami Tuhan, untuk boleh berbagi rasa, berbagi cinta, berbagi semuanya untuk yang lain. Sehingga kehidupan kami semakin dipulihkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mohon berkat juga bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin dari pusat hingga daerah, aparat keamanan dari pusat hingga daerah, supaya mereka tetap melaksanakan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Karena kami tahu Tuhan, begitu banyak pribadi-pribadi, golongan, kelompok, identitas yang mencoba merongrong kewibawaan bangsa Indonesia ini. Engkau berkenan mengampuni mereka Tuhan. Ingatkanlah mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka jauh merongrong bangsa ini, membuat kekacauan, intoleransi. Tapi Tuhan tolong mereka, supaya mereka sadar dan mengerti bahwa mereka hidup membutuhkan yang lain. Sehingga mereka juga boleh diubahkan, menghargai, menghormati yang lain. Bapa di dalam surga, kami serahkan perjalanan kami, keluarga kami, gereja kami, sepenuhnya hanya kepada Engkau Tuhan. Dalam masa-masa pandemi ini kami tetap kuat, dan sebentar lagi kami akan memasuki Advent Natal. Biarlah kami juga boleh semakin rindu untuk melakukan kebaikan di hadapan Tuhan. Inilah syukur doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kebaikan kami, damai sejahtera kami. Kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan di dalam bentuk persembahan, seraya memberikan persembahan
marilah kita mengingat firman Tuhan dari Mazmur 100 ayat yang keempat dan kelima. Saya bacakan untuk kita semuanya. Mazmur 100 ayat keempat dan kelima. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan berpersembahan seraya kita menyanyikan Kidung Jemaat 433 ayat ke-1 dan ke-3. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan, syukurnya memberi lebih banyak daripada yang kaya. Marilah saudara-saudara, persembahan yang telah kita kumpulkan bersama, kita haturkan ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari saya hantarkan. Allah Bapa Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, selamat pagi Tuhan. Puji dan sembah syukur kami haturkan ke hadapan-Mu Tuhan, atas segala karunia yang telah kami terima hari lepas hari. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah mengaturkan persembahan ke hadapan-Mu, meski sungguh malu. Sebab persembahan yang kami haturkan ini ya Bapa, tidak sebanding dengan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Tetapi ya Bapa, yang kecil dan yang sedikit ini kiranya Tuhan urapi, agar persembahan ini kiranya berkenan di hadapan-Mu. Dan dari persembahan ini juga Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan berkat-Mu pada Gereja Kristen Jawa Bendungan di dalam segala bentuk kegiatannya. Tuhan Bapa kami juga memohon kepadamu Tuhan, di waktu yang akan datang, kiranya Engkau pulihkan agar kami dapat berpersembahan lebih pantas. Tidak hanya persembahan atas apa yang kami punya Tuhan, tetapi kami persembahkan seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami juga bersyukur apabila ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan telah sertai. Kami yakin Tuhan ada di tengah-tengah kami, sehingga firman yang kami terima kiranya dapatlah kami pahami, kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kami, sehingga firman-Mu hidup di dalam kami satu lepas satu. Tuhan, kiranya semuanya itu tidak dapat kami lakukan sendiri tanpa pertolongan-Mu. Roh Suci, Roh Kudus ada di dalam hati kami, agar kami senantiasa beroleh tuntunan dari-Mu, sehingga firman-Mu akan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, kami akan mengakhiri ibadah ini dengan rasa syukur, dan kami akan berdoa seperti doa yang senantiasa Engkau ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kemuliaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keluarga-keluarga yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 278, bait 1 dan yang ketiga, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan Yaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, pun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Keluarga yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, lakukanlah setiap kehendak Tuhan, dan bersaksilah ke seluruh penjuru dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, serta teguhkanlah hatimu dengan berkat dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.